Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih di tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Tapi kita melanjutkan pembelajaran 4, 5, dan 6. Kalian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan 5M supaya kita terhindar dari berbagai macam virus. Ya, anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan, tidak serta-merta para penjajah hilang dari negara kita. Sehingga terjadi berbagai aksi heroik di berbagai daerah di Indonesia yang mendukung proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berikut peristiwa-peristiwa tersebut anak-anak. Yang pertama adalah peristiwa heroik di Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 September 1945. Saat itu, para pegawai pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok kerja sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap Jepang. Kemudian peristiwa yang sangat terkenal yaitu insiden bendera di Surabaya. Insiden ini diawali oleh orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang Hotel Yamato atau yang sekarang terkenal sebagai Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan. Nah, anak-anak mungkin kalian bingung kenapa ada Belanda sedangkan waktu itu kita dijajah oleh Jepang. Nah, jadi anak-anak setelah Jepang kalah, sekutu datang ke negara kita untuk melucuti senjata-senjata Jepang. Saat itu sekutu tidak sendirian tapi diboncengi oleh Nika. Nika ini adalah orang Belanda yang ingin kembali menguasai negeri kita. Gitu. Nah, kemudian hal ini menyebabkan kemarahan rakyat Indonesia yang mengambil bendera tersebut, kemudian merobek bagian warna birunya dan kembali mengibarkannya menjadi bendera negara kita yaitu merah putih. Kemudian peristiwa yang tidak kalah terkenal yaitu adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini betul-betul terjadi 5 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945. Jadi sekitar 3 bulan setelah Indonesia merdeka. Penyebab utamanya anak-anak, jadi waktu itu terjadi desas-desus atau isu yang mengatakan bahwa air yang ada di Semarang itu diracun. Nah, untuk itu Dr. Karyadi secara sukarela itu hendak mengecek apakah betul air itu sudah diracuni atau tidak. Tapi ternyata saat Dr. Karyadi ini mengecek air tersebut, Jepang menembak Dr. Karyadi dan akhirnya Dr. Karyadi pun gugur saat bertugas. Begitu anak-anak. Dan hal itulah yang menjadi pemicu utama terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang melawan para penjajah. Kemudian yang ketiga ada peristiwa heroik di Kalimantan terjadi pada 14 November 1945. Bahwa saat itu 8.000 orang berkumpul di Kompel Nika dengan mengarak bendera merah putih. Gitu ya. Jadi sebagai bentuk pertentangan terhadap Nika atau Belanda yang berusaha ingin kembali menguasai negara kita. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa heroik di Makassar, Gorontalo, dan Sumbawa. Pemuda dan rakyat mendukung Gubernur Sulawesi, Dr. Samratulangi, untuk merebut gedung-gedung vital yang saat itu dikuasai oleh Jepang. Kemudian perebutan senjata dan markas juga dilakukan di daerah lain yaitu Gorontalo dan Sumbawa. Selanjutnya peristiwa heroik di Aceh, itu para pemuda mengambil alih kantor-kantor pemerintah Jepang. Dan berikutnya peristiwa heroik di Palembang, itu dipelopori oleh Dr. Akagani yang memimpin rakyat untuk mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih sebagai bentuk untuk mendukung proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi anak-anak, setelah kita merdeka masih banyak pertumpahan darah di negeri kita dan perjuangan dari para relawan-relawan dan pejuang-pejuang serta pemuda-pemuda untuk betul-betul mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, ini dia anak-anak, yang atas ini adalah Hotel Yamato atau sekarang bernama Hotel Majapahit, masih bisa kalian temui di Jalan Tunjungan di Surabaya. Dan yang bawah ini adalah
Tugu Muda yang masih kalian bisa temui di Jalan Pemuda Semarang. Di bawah ini ada relief-relief atau gambar-gambar yang menceritakan pertempuran di Mariti Semarang. Berikutnya anak-anak, nilai-nilai persatuan dalam keragaman. Ingat anak-anak, kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nilai-nilai persatuan dalam keragaman itu dapat terlihat dari yang pertama, menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya misalnya ketika kalian mengerjakan tugas bersama, kalian berasal dari suku yang berbeda-beda itu tidak menjadi permasalahan karena kita adalah sebuah negara yang sangat menghargai perbedaan dan memang negara kita ini adalah negara yang terkenal akan kemajemukannya. Kemudian yang kedua juga terlihat dari hidup bersatu dalam perbedaan. Misalnya kita berasal dari agama atau keyakinan yang berbeda-beda tetapi kita tetap bekerja bakti bersama. Nah, itu berarti sebagai wujud bahwa kita itu hidup bersatu meskipun dalam perbedaan. Ingat anak-anak, persatuan dalam keragaman itu menjadi modal utama bagi kemajuan bangsa kita. Kemudian proses pembentukan NKRI. Nah, anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara kita ini masih belum memiliki alat-alat kelengkapan negara. Dan saat itu yang bertugas untuk membentuk alat-alat kenegaraan itu adalah sebuah kepanitiaan yang disebut sebagai PPKI. PPKI merupakan kependekan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Bahasa ulangi, PPKI itu dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini dibentuk sebenarnya sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi waktu itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada negara kita. Jadi pada tanggal 7 Agustus PPKI ini lahir. PPKI lahir menggantikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini tugasnya untuk menyelidiki kira-kira apa saja yang diperlukan untuk mencapai sebuah kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI itu disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosokai. Jadi untuk PPKI itu Junbi Inkai, dengan BPUPKI itu Junbi Chosokai. Sekali lagi Bu Asna jelaskan, PPKI ini tugas utamanya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Jadi waktu itu kita belum punya presiden, kita belum punya konstitusi, kita belum punya undang-undang. Nah, ini adalah tugas dari PPKI. PPKI sendiri anak-anak beranggotakan 21 orang, diketuai oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Mereka itu melaksanakan sidang sebanyak 3 kali pada tanggal 18, 19, dan juga 22 Agustus 1945. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, esok harinya mereka langsung melakukan sidang pertamanya. Nah, keputusan sidang pertama ini anak-anak itu yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga adalah tugas presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Nah, ini anak-anak, ini adalah PPKI yang sedang melakukan tugasnya untuk melakukan sidang demi mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Bu Asna ulangi, sidangnya tidak dilakukan hanya 1 kali, melainkan 3 kali. Sidang yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, menetapkan yang pertama 12 kementerian untuk membantu presiden. Jadi pertama kali kementerian itu hanya ada 12 saja anak-anak. Kemudian membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi sebelum Indonesia 34 provinsi seperti saat ini, dulu pertama kali Indonesia itu hanya 8 provinsi yang terdiri atas Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945.
Isinya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, tugasnya untuk membantu presiden juga ini. Kemudian yang kedua membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang di kemudian hari nanti akan menjadi asal muasal dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah ini anak-anak, yang atas adalah KNIP, sedangkan yang bawah ini adalah BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Berikutnya anak-anak kita masuk ke materi SBDP tentang Tari Wira Pertiwi. Tari Wira Pertiwi itu berasal dari daerah Jawa Tengah anak-anak. Tarian ini merupakan kreasi baru ciptaan Bangong Pusaudiarjo yang menggambarkan sosok kepahlawanan seorang prajurit putri Jawa. Kemudian juga mencerminkan semangat prajurit wanita dalam olah keprajuritan memanah. Nah, Tari Wira Pertiwi ini sebagai wujud semangat penuh pengabdian bela negara para Serikandi Indonesia pada tanah air dan juga bangsa. Ketegasan, ketangkasan, dan keteguhan seorang prajurit tergambar dalam gerak yang dinamis. Jadi memang anak-anak, perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh pria, tetapi juga para perempuan atau Serikandi negara kita. Nah, salah satunya untuk menceritakan atau sebagai wujud semangat pengabdian para Serikandi itu diciptakanlah Tari Wira Pertiwi. Nah, anak-anak, yang seperti Bu Asna tadi katakan, jadi setelah Indonesia merdeka itu ada beberapa pihak yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Tadi Bu Asna juga sudah bilang pasukan sekutu yang bernama AFNI ini datang ke Indonesia awalnya memang hanya untuk melucuti atau mengambil senjata Jepang, tapi ternyata mereka diboncengi oleh Belanda atau Nika. Nah, sekutu itu sendirian anak itu terdiri atas 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, kemudian Tiongkok serta Uni Soviet. Untuk pasukan sekutu yang datang ke Indonesia ini itu berasal dari Inggris. Kemudian kedatangan Belanda atau Nika ini sangat ditentang oleh rakyat Indonesia. Jadi Belanda ini berusaha ingin sekali untuk kembali menguasai negara kita, gitu anak-anak. Jadi mereka membonceng sekutu atau AFNI yang saat itu bertugas di Indonesia untuk melucuti senjata Jepang. Nah, ada beberapa perjuangan anak-anak. Jadi perjuangannya itu ada 2 cara, yaitu secara fisik atau perang dan perjuangan secara diplomasi. Yang pertama yang akan Bu Asna jelaskan itu adalah tentang perjuangan secara fisik terlebih dahulu. Perjuangan secara fisik itu yang pertama dengan pertempuran 10 November di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan terbunuhnya Jenderal Malabi, jenderal dari sekutu yang anak sekutu Inggris, yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pertempuran besar yang menyebabkan gugurnya para pemuda-pemuda Indonesia yang jumlahnya sangat amat banyak, sekitar ribuan begitu. Nah, tokoh yang terkenal sendiri dari pertempuran 10 November di Surabaya ini ada Gubernur Suryo dan juga salah satu pahlawan nasional kita yaitu Bung Tomo. Nah, diabadikan sebagai hari pahlawan yaitu 10 November. Berikutnya pertempuran Ambarawa itu terjadi pada tanggal 15 Desember. Nah, tanggal 15 Desember ini kemudian diperingati sebagai Hari Infanteri atau hari yang sangat penting bagi para TNI negara kita. Kemudian tokoh yang terkenal dari pertempuran Ambarawa ini adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Kalian bisa lihat itu ada Kolonel Sudirman yang di kemudian hari itu menjadi atau yang di kemudian hari kita kenal sebagai Panglima atau Jenderal Sudirman. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Jadi awalnya anak-anak sekutu dan juga Belanda itu sudah mengultimatum bahwa mereka ini akan menguasai Bandung. Nah, daripada dikuasai oleh Bandung, rakyat Bandung ini lebih memilih untuk membakar kota Bandung itu sendiri agar tidak dikuasai oleh sekutu. Jadi kemudian muncullah sebuah peristiwa yang disebut sebagai Bandung Lautan Api. Kemudian pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 10 Oktober 1945. Pertempuran ini dipicu oleh anggota Nika atau Belanda yang menginjak-injak bendera kita, bendera merah putih. Berikutnya adalah perjuangan secara diplomasi. Jadi anak-anak tidak mudah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu banyak sekali perjuangan yang perlu dilakukan. Selain perjuangan fisik yang sudah Bu Asna jelaskan tadi, ada juga perjuangan secara diplomasi.
Perjuangan diplomasi yang pertama itu adalah melalui perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 10 November 1945, dilaksanakan di Linggarjati atau yang sekarang dikenal sebagai daerah Kuningan, Jawa Barat. Delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Wim Sermerhorn. Hasil perundingan ini sangat terkenal anak-anak. Yang pertama adalah Belanda itu hanya mengakui bahwa wilayah Indonesia itu hanya Jawa, Sumatera, Madura. Kemudian Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS. Kemudian yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda yang berkedudukan sebagai kepala uninya. Kemudian anak-anak, yang kedua, perjanjian yang tidak kalah terkenal itu adalah perjanjian Renville, ditandatangani pada 17 Januari 1948. Kenapa namanya Renville? Karena dilaksanakan di atas kapal Amerika Serikat bernama USS Renville. Delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda adalah R. Abdul Qadir. Nah, hasil perjanjian ini anak-anak, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia itu hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil dari Jawa Barat dan Sumatera, jadi semakin kecil. Kemudian yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah yang diduduki oleh Belanda. Dan yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada RIS. Jadi sangat merugikan sekali isi perjanjian Renville ini. Kemudian perjanjian yang ketiga, perjanjian Romroyon, dilakukan pada tanggal 14 April 1949. Dari Indonesia sendiri itu mengirimkan wakilnya namanya Mohrum, dan Belanda itu mengirimkan wakilnya namanya Van Royen. Itu kenapa namanya perjanjian Romroyon. Hasil perundingan ini adalah ibu kota Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, kemudian menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan tawanan politik. Ketiga, Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia yang dalam negara Indonesia Serikat. Kemudian yang keempat, akan diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB antara Indonesia Belanda. Jadi memang anak-anak, tiga perjanjian atau perundingan ini tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan atau sengketa dari Indonesia dan Belanda, sehingga perlu sebuah perundingan kembali yang dikenal sebagai konferensi meja bundar. Nah, anak-anak, proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda itu ditandai dengan diadakannya konferensi ini, konferensi meja bundar atau biasa disebut sebagai KMB. Delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Mohatta, sedangkan Belanda dipimpin oleh Mr. van Marsieven. Delegasi BFO diketuai oleh Sultan Hamid II, sedangkan UNCI sebagai penengahnya itu diwakili oleh Fred Clay. Tujuan KMB ini adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Hasil KMB ini sebenarnya cukup banyak anak-anak, tapi Bu Asna sebutkan 3 saja yang menjadi intinya. Yang pertama adalah Belanda mengakui kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Kemudian yang kedua, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dan yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk uni yang dipimpin Ratu Belanda. Nah, ini anak-anak, konferensi meja bundar. Jadi memang asal muasal nama konferensi ini itu karena memang meja yang digunakan itu berbentuk bundar. Nah, anak-anak, itu adalah materi kita. Memang cukup banyak, tapi ini perlu kita pelajari karena ini adalah bentuk dari meneruskan perjuangan kemerdekaan para pendiri negara kita. Ya, semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran kelas 5 yang sangat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.